Bapak, Ibu, hadirin jemaah muslimat syariah, tiba untuk acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Dede Ismail Zulkarnain. Untuk itu waktu kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Gede nemen ini kursi ya. Dah, ya. Matur suwun nggih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Hadratil masyayikh, para guru-guru kita yang kita muliakan, hadir Al-Mukarram Kiai Al-Haj Zidan Fikri MA, semoga beliau sehat walafiat dan juga ilmunya semakin berkah menyertai kita. Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Mutawalli, sarjana agama atau SAG, sarjana alam gaib. Kita doakan juga beliau sehat walafiat dan selalu hadir membersamai kita dalam majelis-majelis ilmu di Mushola Griya Syariah ini. Ustadzuna Al-Haj Ismi Nur Arafah yang masih muda, ganteng, juga kita doakan sehat walafiat, panjang umur. Wabil khusus Ketua DKM Al-Ustadz Haji Eko beserta seluruh jajaran pengurus, Al-Habib yang mohon maaf saya tidak lupa namanya siapa, yang hadir Pak RT yang sudah jemput saya, kakaknya Kang Paikin. Kita doakan juga Pak RT sehat panjang umur sampai 200 tahun. Tim hadroh, bapak-bapak jamaah yang saya hormati, ibu-ibu, Bu, udah ngantuk belum? Ibu nggak ngelihat saya ya? Ada TV-nya. Ya, yaudah ngeliatin TV apa ngeliatin saya? Ngeliatin TV sama aja. Semuanya yang hadir, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, rizkinya semakin banyak, yang sakit juga semoga lekas sembuh. Ada yang sakit,
Dimanapun saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang sakit juga kita doakan semoga cepat sembuh ya Rabbal Alamin. Majelis ini saya yakin dari awal sampai saya duduk di sini penuh dengan zikrullah, penuh dengan sholawat dan juga tilawah Al-Quran yang insya Allah menambah keberkahan majelis yang mulia ini. Namun saya pengen sekali lagi ngajak biar yang ngantuk hilang ngantuknya, kita sholawatan sekali lagi. Timadroh pukul. Yang baca sholawat ini semoga jiwanya, hatinya semakin tenang. Kita baca sholawat tibil qulub. Yang semangat, yang hafal yang semangat, yang gak hafal mangap-mangap saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang jider ngaji sambil nyender gak apa-apa, yang penting jangan jituk ngaji sambil, apalagi jiler ngaji sambil, apalagi jirok ngaji sambil. Ada? Nggak ada. Jangan ngantuk dulu Bu ya. Saya ngomong serius paling lama 30 menit. Ya 30 menit aja. Tadi Pak RT udah bisikin sopnya sudah mateng, kata Pak RT. Para kiai yang saya muliakan, hadirnya kita malam hari ini sebagai wujud rasa syukur kita. Kita semua hadir di majelis ini sebabnya apa Bapak Ibu? Sebab badan kita sehat. Pak Haji kalau lagi sakit nggak bakal bisa nyampe sini Pak Haji. Betul ya? Syukur nikmat sehat. Kalau kata Syekh Mutawalli, bukan Mutawalli yang ini, bukan. Ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sehat itu nikmat yang paling tinggi. Sehat itu nikmat sing paling dhuwur. Maka kita semua bisa hadir di sini karena nikmat sehat, rizki sehat. Dan ternyata rizki yang paling rendah itu adalah duit atau harta. Yang paling tinggi sehat, yang paling rendah harta. Dua-duanya sudah Allah berikan kepada kita. Sehat dikasih, dan saya yakin Bapak Ibu selama hidup sampai detik ini banyakkan sehatnya daripada sakitnya. Karena nikmat Allah itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nggak bakalan bisa kita hitung.
Malam hari ini juga kita hadir berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ki Mutawalli disebut-sebut bae ya. Kebetulan ingat beliau. Beliau berkata, li'annal Isra wa Mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam yajri ala qanunillah la ala qanunil bashar. Setiap tahun masjid ini, musola ini melaksanakan Isra Mi'raj. Lalu diingatkan oleh beliau, Isra Mi'raj itu bukan maunya Nabi. Perjalanan Isra Mi'raj itu atas aturan Allah, bukan aturan yang dibuat oleh manusia. Maka malam hari ini mari kita bermuhasabah. Selain besok malam bareng-bareng yuk jamaah Gria Syariah ini, besok malam ngapain Bu? Bareng-bareng menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nisfu separoh, setengah Sya'ban, bulan Sya'ban, malam 15, malam 15-nya. Dan besok adalah tepat malam Selasa, jatuh nisfu Sya'ban 1447 Hijriyah. Ayo hidupkan. Ini sebelum saya bahas Isra Mi'raj, saya jadi ingat nisfu Sya'ban ini dulu dah, biar pada semangat besok. Minimal 3 yang harus kita lakukan besok malam nih Bu. Beb mau kemana Beb? Mau pulang? Ayo pulang terbareng Beb. 3 ini saya ngingetin diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Ayo bareng-bareng lakuin. Yang pertama qiyamul lail. Dari maghrib di musola ini, sholat jamaah bapak-bapak, semua jamaah di maghrib di sholat di masjid di musola ini. Habis sholat maghrib, sholat ba'diyahnya jangan ditinggal. Dan mulai maghrib silakan kita qiyamul lail, yang sunnah-sunnah kita kerjain. Bisa tahajud, witir jangan ditinggal. Kenapa? Ini malam yang termasuk malam la turaddu, tidak akan ditolak ad-du'a, doa kita. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa kita. 5 malam yang dikhususkan oleh Allah, salah satunya nisfu Sya'ban. Selain malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, ada juga malam 10 Muharram, dan juga malam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Besok malam hidupkan yang pertama dengan qiyamul lail. Kedua, ayo kita berinteraksi dengan Al-Quran. Besok malam Bapak Ibu, baik di rumah maupun di masjid musola ini, interaksi dengan Quran. Baca Quran. Man arada ayyatakallama ma'allah, siapa yang pengen bercakap-cakap, berkalam-kalam bersama Allah, maka falyaqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Ustadz, saya mah belum lancar, bahkan kagak bisa pegang Quran lalu dibuka, baca auzu, baca bismillah, kebat-kebet aja diliatin, kebat-kebet, liatin aja terus. Udah ngerasa capek, shodaqallahul adzim. Ngeliatin doang Ustaz. Iya, bagi yang nggak bisa baca ini, yang nggak bisa baca kebat-kebet doang ngeliatin, dapat pahala nggak Ustaz? Dapat. Ngeliatinnya doang dapat, apalagi membacanya. Tuh,
Yang murojaah hafalan, murojaah besok malam jangan ditinggal. Nah, yang ketiga nisfu Sya'ban. Ayo banyakin doa dan istighfar. Doa dan istighfar jangan ditinggal besok sebanyak-banyaknya. Tambahin banyakin sholawat, karena nisfu Sya'ban itu bulan ulang tahunnya sholawat. Kalau kemarin bulan Rajab, bulan ulang tahunnya sholat. Bulan Sya'ban ini ulang tahunnya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada tasdidnya itu. Nabi. Yang benar bacanya. Allah dan para malaikat yusalluna, tadzullul istimrar, maknanya itu terus menerus, Pak. Enggak berhenti. Allah lalu manggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Udah belum fotonya? Sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Bu, itu ayat yang sangat masyhur di tengah-tengah kita. Surat apa tuh? Pinter banget ya ibu-ibu. Keren, Pak Eko, zamannya keren. Iya, sayangnya ini bukan kuis ini. Iya. Itu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebut ulang tahunnya sholawat. Nah, 3 tadi, ayo besok hidupkan. Ajak anak-anak kita, istri-istri kita. Istri mas satu aja ya. Istri kita, ya, anak-anak kita dan istri kita. Ajak suami kita, Bu. Pak, besok malam yuk bareng-bareng di musola Gria Syariah. Ngapain, Bu? Nisfu Sya'ban. Gitu ngapain? Gak ada dalilnya kita kumpul-kumpul di musola nisfu Sya'ban. Bid'ah itu, Bu. Jangan dengerin. Guru-guru kita di sini nganjurin kita malam nisfu Sya'ban dihidupkan. Ya kalau nggak bisa ke masjid, di rumah ya emang nggak apa-apa. Di musola lebih enak bareng-bareng dipimpin oleh guru kita. Tuh enaknya kalau doa bareng-bareng, insya Allah semuanya dijabah oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf dari pagi ngoceh mulu Kiai. Jadinya ya lagi tinggal sisa doang ini. Sekarang kita masuk ke acara Isra Mi'raj. Bu, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sejarahnya kita mendapatkan perintah ibadah salat. Nah, besok nisfu Sya'ban semua ibadah kita, amal kita diangkat ke langit. 1 tahun bleg penuh. Amal kita itu, Bu, ada yang harian diangkat ketika subuh sampai maghrib tuh harian tuh, Bu. Ada yang mingguan, hari Senin dan hari Kamis tuh, Pak, diangkat amal kita. Ada yang tahunan tuh nisfu Sya'ban itu. Nanti tanggal 16 Sya'bannya Bapak Ibu punya buku catatan amal baru lagi. Makanya yuk kita tutup dengan penutupan bukunya dengan Qiyamul Lail, sholat sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj. Tapi ternyata Bapak Ibu khamsatun ada 5. Laisa lahum sholatun, tidak dianggap mereka sholat, bahkan tidak diangkat sholatnya. 5 golongan ini mudah-mudahan bukan termasuk kita semuanya. Amin. Ini yang pertama, 5 golongan tadi. Almar'atu ternyata perempuan.
as-sakhitatu, yang gampang ngambek apalagi bentak-bentak ala zaujiha, suaminya. Dengerin Bu, Bu dengerin, istri yang sering bentak-bentak suami, sholatnya tidak diangkat ke langit. Kata bapak, rasain tuh, rasain tuh. Jangan rasain Pak, innalillahi namanya. Di sini mah nggak ada ya yang senang bentak-bentak suami, nggak ada ya, nggak ada di sini mah, nggak ada yang ngaku. Orang sono seneng banget bentak-bentak suaminya. Begitu saya tanya orang sononya, pindahan dari sini katanya. Ustadz, habis gimana suami saya nganggur, nggak mau kerja, malas ibadah. Nah kalau yang begini jangan bentak-bentak Bu, jongkrokin aja sekalian. Istri yang hobi, yang seneng bentak-bentak suami, nasibnya begitu sholatnya Bu. Na'udzubillahi min. Ki Lutfi mau kemana nih? Ki Lutfi mau kemana nih? Mau kemana nih? Ntar ngutut bareng-bareng. Ya, satu Bu. Tapi insya Allah jamaah musola Gria Syariah ini belum jadi masjid ya Pak Eko. Ada kezidan jadi masjid aja udah. Yey, orang udah penuh ini, zamannya penuh kan, sampai luar-luar. Dalam ada, kata siapa Bu? Nggak ada. Kalau masyarakat warganya semua sepakat, RT RW-nya sepakat, warganya dukung, udah tanahnya cukup, jadiin masjid nggak apa-apa. Iya, di Jatimulya Bu, Jatimulya 1 RW masjidnya ada 6. Tuh RW 11, 1 RW 6 masjid. Mana ada di Indonesia 1 RW 6 masjid? Ini bang, kehalangan jalan, sini masjid, ini masjid. Tuh, Jatimulya tuh ada tuh. Ya, karena Tambun Selatan ini Masya Allah jumlah penduduknya udah 700.000 lebih. Jumlah penduduknya, jumlah warga. Itu baru yang kehitung itu tuh pemilu. Belum yang masih kecil-kecil, belum remaja, belum yang ada di dalam perut. Banyak sekali tuh jumlah warga Tambun Selatan. Maka Bu, ayo pulang dari sini, berhenti yang masih seneng, yang masih hobi bentak-bentak suami. Tapi kalau sumandang subuh sudah terdengar muadzin, as-salatu khairum minan naum, ibu bangun duluan, suami belum bangun, tepok-tepok pantatnya Bu, pok. Ayah bangun subuh. Kata ayah, kata suami, berbalik karena AC-nya dingin, selimutnya hangat. Ibu jangan putus asa, tepok lagi pantatnya, pelan-pelan nepoknya. Bangunin untuk sholat subuh, jangan bangunin yang lain. Bangunin, Pak, subuh. 2 kali masih berbalik. Nah, ibu pakai suara yang merdu, Pak, bangun! Oh, begitu. Kalau yang bentak begini pahala ibu. Iya, langsung bapak, iya ya Bu, iya. Ini wa zaujatun tu'inuhu ala imani. Suami istri saling menolong iman pasangannya masing-masing. Kalau bapak yang bangun duluan, bapak yang bangun istri. Tepok-tepok sama pantatnya pelan-pelan, pok, bangun Bu, subuh, bangun subuh. Nah kalau bapak mau pakai kecup keningnya, bau jigong masih, lagi tidur subuh-subuh. Ya, ibu dan suami, pasangan suami istri, kalau sudah berkumandang subuh saling tolong menolong iman masing-masing. Kenapa kalau nggak dibangunin Pak? Takut kita Pak. Manama, siapa yang tidur pules, udah dengar suara adzan subuh, walam yusolli, lalu dia milih ninggalin sholat, maaf, balas syaiton fi uduni, setan akan ngencingi telinga kita. Tuh kalau subuh
Orang yang sering dikencingi setan pada saat subuh, kupingnya nanti kebiasaan kalau dengar suara adzan pura-pura budeg. Di sini mah nggak ada di sini mah ya. Begitu adzan langsung. Ada riwayat di Bapak Ibu. Ini kita semua nanti nih kalau udah mati dalam barzah, mati di padang mahsyar, itu ada beberapa golongan yang wajahnya sinarnya beda-beda. Ada yang kal kawakib seperti bintang-bintang, ada kal komari seperti rembulan, bahkan yang dahsyat kasyamsi seperti silaunya matahari. Malaikat aja bingung, Pak. Kalian dari para nabi? Bukan. Yang kal kawakib ini seperti bintang-bintang ditanya, kami bukan dari bangsa nabi. Kalian siapa? Kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang dulu apa amalnya kok wajahnya seperti bintang-bintang bersinar? Dulu kami waktu hidup di dunia, kalau sudah kumandang azan, kami langsung berwudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudu, Pak. Ya, muadzin di sini kan kira-kira begitu lagunya ya. Yang muadzin yang apalagi subuh jangan yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan yang loyo, siapapun baik yang udah tua juga yang kenceng. Biar tambah bangun, langsung wudhu tuh. Insya Allah nanti di akhirat wajahnya seperti bintang kal komari, ada lagi yang seperti rembulan. Ditanya juga malaikat, apa kalian dari bangsa Nabi? Bukan, kami umat Nabi Muhammad. Kami dulu di dunia sebelum adzan berkumandang sudah wudhu. Subuh jam 4:30, Bapak jam 4 kurang 15, jam 4 udah bangun, jam 4:15 udah wudhu, siap-siap berangkat tuh insya Allah nanti wajahnya seperti rembulan. Amin, amin, amin. Ini yang aminnya malas banget, romanya kagak. Ayo sebelum adzan udah wudhu. Maghrib jam 6:30, Bapak jam 6:15 udah wudhu. Begitupun sholat-sholat yang fardu yang lainnya. Pokoknya sebelum adzan udah wudhu, insya Allah wajahnya seperti rembulan. Nah yang lebih dahsyat lagi, ini kayaknya Pak RT deh, seperti matahari, Pak, menyilaukan. Malaikat pun bertanya, apakah kalian bangsa malaikat juga? Bukan. Bangsa Nabi? Bukan. Mereka menjawab, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu di dunia sebelum adzan kami sudah berwudu dan kami sudah di dalam masjid nungguin waktu datangnya sholat. Tuh, paham bedanya Pak ya? Ada yang pas adzan, ada yang sebelum adzan, ada yang sebelum adzan dan sudah sudah di masjid nungguin. Contohnya kayak Pak RT, nungguin mie ayamnya. Biasanya siapa tuh Pak yang nungguin di masjid duluan? Marbot katanya. Maka hati-hati sama marbot. Marbot itu nanti wajahnya di akhirat insya Allah seperti matahari bersinar. Tuh, hidup marbot. Yang mana marbot ini? Adanya semangat. Ya, di sini yang adzan marbot juga. Oh, ada lagi khusus. Mana yang muadzin di sini? Mana? Ah, ini beliau. Ah, ini. Oh, yang adzan semangat. Itu yang adzan itu Pak, Masya Allah, mudda basar, itu sejauh suaranya dia, itulah ampunan dosa orang yang suka adzan. Dan dulu mah nggak ada ini, apa ini? Nggak ada mikrofon. Dulu mah zaman Nabi, naik tempat tinggi Bilal ya kan. Zaman sekarang ada mic, walaupun ada mic tetap suara kencang.
Makanya orang adzan, tolong nih telunjuk, kalau pakai mic pakai tongkat, nih lobang telinga ditutup pakai telunjuk. Ada orang nyinyir, gimana sih itu orang adzan? Orang lain suruh dengerin, dianya sendiri ditutup telinganya. Kalau nggak paham diem, jangan komentar. Sunnah orang muadzin itu menutup telinganya itu sunnah. Sunnah. Kenapa? Biar suaranya satu lobang ke mulut, jangan ada yang keluar ke telinga, biar kenceng. Kalau mic-nya dipegang tangan aja tangan kirinya, kalau tangan kiri dipegang mic tangan kanannya. Sunnah Nabi. Sholat tidak dianggap sholat dan tidak diangkat ke langit, yaitu istri yang senang bentak-bentak suami. Kata suaminya, Ustaz terusin. Romanya pengalaman dibentak istri. Iya, di sini mah nggak ada Pak, nggak ada yang istri yang bentak-bentak suami, nggak ada di sini mah, nggak ada satu. Lo banyak berarti nggak ada. Ibu kalau suami itu Bu, maaf, seperti anak kepada orang tua. Orang tua itu surga dan nerakanya anak. Dan suami pun surga dan bisa jadi nerakanya istri. Ayo pulang dari sini. Yang pernah bentak, yang masih sering bentak, cium tangan suami. Ayah, aku tadi ngaji disindir sama Pak Ustadz. Selama ini aku sering bentak-bentak ayah. Maafin bunda ya. Pegang tangannya. Cium. Minta maaf. Jangan nunggu Idul Fitri minta maafnya. Udah sekarang aja minta maaf. Lalu suaminya pun, ya Bu maafin bapak, maafin ayah juga. Ya mungkin ibu kesel sama ayah. Ayah jarang ngasih duit. Tuh sadar kan jadinya. Iya suami kalau jarang ngasih duit biarin aja, jonggrokin aja sekalian. Iya, cinta suami seberapa banyak dia ngasih duit kepada istrinya. Tuh dengerin para suami. Woi jangan sering nyembunyiin duit sama istri. Mana yang sembunyi Ustaz, emang kagak punya kita. Dua, siapa sholatnya yang tidak dianggap sholat, laisa lahum sholatun wal abiku min sayyidihi hatta yarji'a. Zaman dulu ada budak, ada hamba yang kabur dari majikannya. Itu mereka, ya kalau sekarang maaf, para pembantu yang kabur dari bosnya, dari tuannya, kabur nggak bilang-bilang, tanpa alasan, ninggalin tanggung jawab. Tuh, hatta yarji'a, sampai dia balik lagi. Dua, udah singkat-singkat aja. Ya, sate udah semakin adem masalahnya nih. Tiga, siapa yang tidak dianggap sholat, walaupun dia rajin sholat, wal musorimu alladzi la yukallibu akhahu fauqa salasati ayyam. Yang enggak akur, yang bermusuhan, bertengkar, la yukallim, enggak saling ngomong, fauqa salasati ayyamin, sampai lebih 3 hari. Hati-hati sama tetangga. Bu, mau pada kemana itu? Mau kemana itu? Woi, pulang, entar bareng. Ya Allah, ngasih kode, berarti saya jangan lama-lama, Ustaz ceramah udah malam. Ya. Sampai mana tadi saya ngomong? Sampai mana tadi? Nah, orang yang bertengkar, enggak akur, mutusin silaturahim, enggak mau saling ngomong, bahkan lebih sampai 3 hari, tuh jangan harap sholatnya diangkat ke langit. Hati-hati, buruan. Kalau memang ada masalah tetangga, sedikit persoalan, buruan. Wal afina 'anin nas, saling maafin. Salaman Pak, tapi kalau salaman tolong sejajar wajah dengan tangan, jangan tangannya kemana wajahnya kemana. Ada yang begitu? Ada. Di sini orangnya ada. Yang mana orang yang mana? Kagak ada di sini mah.
Kalau salaman wajahnya saling memandang, saling tebar senyum. Tuh. Tiga. Nomor 4. Cepet salamannya. Cepetin aja. Ya cepet mau lama, orang udah dilem amplopnya. Bercanda Ustaz, bercanda saya. Ngingetin doang. Yang keempat, wa mudminu khamrin. Nomor 4, mabok. Yang seneng mabok, nyekek botol, beler, teler, minum whisky, brandy, fantanya, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, narkoba, topi miring, topi mencele, oplosan. Apalagi? Tuh, jangan harap tuh. Kita nggak boleh lagi begitu deket-deket di sholat. Nggak boleh lagi mabok. Karena kalau dipaksa ini nggak bakal diangkat ke langit sholatnya. Ya, di sini mah anak mudanya nggak ada yang mabok. Amin. Para pemabok, dengerin para pemabok yang masih doyan mabok. Di neraka itu kata guru saya ada aliran sungai semacam kalilah gitu. Gutoh itu isinya darah campur nanah. Darah campur, itu darah campur nanah itu nanti jadi minuman-minuman para pemabok. Tuh, itu darah campur nanah mengalir dari maaf kemaluannya PSK. Tahu PSK Bu? Kupu-kupu malam. Tahu kupu-kupu malam? Jablay. Tahu jablay? Dongdot. Tahu dongdot? Digendong nyedot. Itu ngocor, Masya Allah. Dari darah campur nanah tadi buat minum-minuman yang tukang anak muda di sini Masya Allah dengan komando Pak RT, para sepuh, para guru kita aman dari mabok. Mau tapi hati-hati buat anak kita. Sekarang yang bikin mabuk macam-macam bentuknya. Ya, macam-macam. Kelihatannya permen padahal bikin teler, ada gitu. Kayak air putih. Pernah dalam suatu acara Polres ngasih unjuk itu kayak air putih Pak, tapi ternyata minuman yang bukan. Jadi yang seneng mabok. Mendingan nih hadrohan, enak hadrohan, sholawatan. Terus hati-hati yang sering mati sekarang anak-anak muda. Yang tua aman Baji. Karena yang sering mabok kebanyakan teler, overdosis anak muda. Yang sering tawuran anak muda. Gak ada nenek-nenek tawuran. Ngetrek anak muda. Gak ada kakek-kakek ngetrek. Tuh hati-hati anak muda sekarang yang banyak mati masih muda. Yang keberapa sekarang? Ya berarti dengerin, ibu berarti dengerin tuh ya. Iya. Yang kelima, siapa yang dianggap laisa lahum sholatun wa imamu qaumin yusolli bihim lahu wa hum lahu karihun. Masya Allah. Imam yang jadi imam tapi dibenci oleh kaumnya, oleh jamaahnya. Tapi benci yang benar. Benci itu ada dua, ada yang benci yang salah, ada benci yang benar. Benci yang benar begini nih yang benci yang benar. Itu imam, dia ngimamin. Tapi jamaahnya tahu dia itu suka judi, ya suka bohong, ya. Akhirnya jamaahnya benci ke imam itu, benci karakternya. Ya udah tukang judi jadi imam, tukang bohong jadi imam. Nah, benci yang begini, benci yang benar nggak apa-apa. Benci karakternya, bukan benci orangnya. Ada benci yang salah, panjang dikit, jamaahnya benci. Imamnya siapa? Ya dia mah ya panjang dah. Kesel sama dia. Itu benci yang salah. Pada ketawa pengalaman jangan-jangan. Laman dikit dibenci imamnya. Makanya tolong imam di sini yang cerdas, ya.
Nabi yang negor itu bukan yang pendek, justru Nabi pernah negor sahabatnya dulu yang sholatnya panjangan. Ya imamnya mentang-mentang qori panjang, pakai lagu qori lagi, sholat tarawih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata jamaahnya pret, ngimamin lagunya begitu, kagak pada tempatnya. Ya Bu ya, pasti setuju ibu-ibu juga. Udah murotal aja kalau ngimamin mah. Imam yang dibenci makmumnya karena karakternya buruk, tuh walaupun yang imamin sholat nggak bakalan diangkat ke langit sholatnya. Naudzubillahi min. Ya imam di sini mah aman. Ya aman Bu ya. Lah Romanya kagak yakin. Baik kok aman di sini. Jangan panjang-panjang. Udah kita kalau tarawih main kulhu aja. Seneng banget ibu-ibu ya. Zaman Nabi bener ada Bu. Ada zaman Nabi orang rokat pertama kulhu, rokat kedua kulhu. Makmumnya nanyanya kepada Nabi, coba, ya Rasul itu imam main kulhu mulu gimana? Ya kata Nabi, salhu fas'alhu, tanyain aja sama dia kenapa main kulhu terus. Rokat pertama habis Fatihah kulhu, rokat kedua habis Fatihah kulhu. Begitu ditanya jawabannya begini Bu, saya seneng ngulang-ngulang surat kulhu al-ikhlas itu karena di dalamnya ada sifat dan asma Allah. Saya senang dan cinta mengulang-ulangnya. Lapor kepada Nabi, ya Rasul, begitu jawabannya. Saat menyampaikan itu Jibril ngasih tahu Nabi, sampaikan kepada imam tersebut karena dia cinta mengulang-ulang sifat dan asma Allah dalam surat Al-Ikhlas, Allah pun mencintainya. Tuh, praktekkan besok. Imam praktekin. Main kul. Kalau imam di sini bukan karena sifat asma Allah tapi karena pendek. Nggak apa-apa sekali-kali pakai. Yang kita di Cirebon tarawih gitu Pak, rokat kedua pasti kul huwallahu ahad. Rokat pertamanya yaitu dari Al-Ha sampai An-Nas tuh. Rokat keduanya kulhu di Cirebon, kampung saya, sampai sekarang masih. Karena sholatnya 23 rakaat, tarawihnya 20 plus 3. Tuh imam yang dibenci nasib sholatnya begitu. Paham Bu? Satu, apa tadi Bu? Ayo yang kenceng. Satu, istri yang senang bentak-bentak. Ada enggak? Ada, cuman enggak di sini. Ada. Kalau dicari tamu selatan banyak. Iya, bisa aja isinya kiai juga suka bentak-bentak suami. Iya, orang kata Kiai Zidan mau begitu. Di sini mah banyak disalimin sama orang, di rumah disuruh-suruh buang sampah. Ayah, jemuran. Ya Allah, nyuruh suaminya begitu. Pakai bahasa yang lembut, pakai bahasa yang sopan. Ayo Bu, pokoknya yang masih doyan bentak suami tobat. Karena ridho Allah bagi istri ada pada ridho suaminya. Makanya jaga suami, jaga istri. Jagalah suami Bu, jangan kau galaki. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami Bu, jangan kau bentaki. Murkanya suami, murkanya ilahi. Doakan suami Bu kalau sedang nyari rizki. Ikhlaskan suami Bu kalau pengen ngawin lagi. Aman Pak Eko, aman Pak Eko. Bu tenang Bu, di sini mah laki-laki takwa semua, takwa, takut sama istri yang tua. Makanya nggak bakalan berani, Nang. Dan sekarang Bu, KUHP sudah disahkan, yang mau poligami hati-hati. Kalau nggak sampai izin istri pertama di penjara.
Hidup istri. Oh, hati-hati, udah disahkan KUHP-nya. Diem-dieman nikah siri, nggak bilang sama istri pertama, di penjara. Pengumuman para suami. Dulu saya ada niat Bu, sekarang KUHP udah kagak berani lagi saya. Negara benar-benar melindungi kaum perempuan sekarang. Ya, hati-hati. Nah, itulah hikmah syariat yang malam hari ini bisa kita muhasabahkan kepada diri kita masing-masing. Makanya kenapa Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una yamna'unal maut. Ternyata walaupun solat itu sayyidul ibadah, tapi kalau solatnya tidak diiringi dengan akhlak yang baik, nasibnya seperti itu ibadah solatnya. Semoga singkat tapi paham semuanya. Berhubung sob sudah mau adem, saya akhiri mauidhah saya pada malam hari ini dengan pantun ikan kakap ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Gadis cantik takut sama tikus. Kalau ada kue siapin plastik mau saya bungkus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Dede Ismail yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji SP Putra Nur Al-Arfah. Dan nanti minta tolong setelah doa untuk tidak beranjak pulang ya untuk pada malam ini. Dan sebelum makan nanti untuk musafah terlebih dahulu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ya ibu-ibu dengan ibu-ibu nanti untuk musafah. Tapi tidak langsung untuk pulang ya Bu ya. Nanti kita akan ada makan bersama dulu. Baik, acara pada malam hari ini telah kita laksanakan. Mudah-mudahan saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa akan dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Gus Ismi Nur Arafah. Untuk itu waktu kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah majelis syariah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berdoa, kita bermunajat, kita memohon kepada Allah supaya senantiasa kita semua diberikan kesehatan, keistiqomahan, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga dalam acara pengajian kuliah pada malam hari ini kita senantiasa diberikan manfaat ilmu dan juga dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'jizat ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma
اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والربا والفحش ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم ألفنا بين قلوب المسلمين وانصر للمسلمين وإخواننا في فلسطين وانصر للمسلمين وإخواننا خاصة في بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم تقبل hajatana ya Allah, hajat dunia wa hajat al-akhirah, khususan hajat masjidina majlisina asy-syariah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.